أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا الكتاب الذي هو كتاب التوحيد يمتاز على غيره من الكتب بالوضوح والتركيز على القرآن والسنة، وكل باب يذكر تحت ترجمته الآيات والأحاديث المطابقة للترجمة، ولا يأتي بكلام من عنده، إنما يأتي بكلام الله وكلام رسوله وكلام الأئمة في توضيح الآيات والأحاديث. وهذا مما يميزه عن غيره من كتب العقائد، فهو مبني على الكتاب والسنة، لا يأتي بكلام من عنده إلا الترجمة أو بعض الكلمات التي لا بد منها، فهو كتاب بديع في تصنيفه ووضعه واختياره للآيات المناسبة والأحاديث المناسبة لكل ترجمة. ومن طريف ما يروى أن عالما من أهل نجد ذهب إلى الهند ليطلب الحديث، فوجد عالما كبيرا يجلس للناس في الحديث، كان يجلس عنده، فإذا فرغ هذا العالم من درسه رفع يديه ودعا على الشيخ محمد بن عبد الوهاب، يقول: الضال المضل الذي فعل وفعل، والطلبة يؤمنون. وهذا النجدي حاضر، لكنه كان سياسيا لم يعترض، فذهب إلى بيته وأخذ كتاب التوحيد وأزال عنه الاسم والعنوان، اسم المؤلف والعنوان، وجاء به بدون غلاف، فقال لهذا الشيخ المحدث: يا شيخ، أنا وجدت هذا الكتاب وقد سقط أوله ولا أدري من هو مؤلفه. فأخذه الشيخ وذهب به إلى بيته، قرأه، فلما جاء من الغد سأله، قال: لمن هذا الكتاب؟ قال: هذا للبخاري، هذا نفس البخاري وهذا تصنيف البخاري. قال: كذلك؟ قال: نعم، لا يقدر على هذا الصنيع إلا الإمام البخاري. فأعطاه الغلاف وقال: هذا هو الشيخ ابن عبد الوهاب الذي كنت تقول وتقول. فقال: أستغفر الله وأتوب إليه، وبكى، ودعا على المغررين الذين يشوهون الشيخ ودعوة الشيخ، فقال هذا، فجعل هذا العالم كل ما تخلص الحلقة يرفع يديه ويدعو للشيخ محمد بن عبد الوهاب. هذا من طريف القصص حول هذا الكتاب المبارك. نعم. Syekh Ahmad Surkati, beliau itu pernah ditanya di majalahnya Dzakhirah tentang Wahabiyah. Ingat, beliau itu hidup di masa ketika itu terjadi perang antara Al Saud dengan pemerintahan Alawiyin, Ashraf yang ketika itu menguasai Mekah dan Madinah. Guru-guru Syekh Ahmad Surkati kebanyakan dari orang-orang Mekah yang mereka mendapatkan informasi yang salah tentang dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengaku nabi, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini mengajak kepada madhab baru, yang dikatakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini kalau ada orang selawat itu dipukul, dikatakan mereka tidak percaya dengan karomahnya para wali, mereka tidak menghormati para nabi. Banyak tuduhan-tuduhan itu yang itu ditulis oleh ulama Mekah. Syekh Ahmad Surkati, beliau membaca insya Allah beberapa tulisan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya di kitab
Adz-Dzakhirah, beliau itu menjelaskan ketika ditanya tentang Wahabiyah, beliau itu sampai gemeter nulis. Karena apa? Karena buruknya tuduhan orang kepada Wahabiyah. Karena dulu aliran Wahabiyah itu adalah aliran Wahabiyah yang ada di Afrika sana, yang mereka adalah kelompok Khawarij, yang mereka membunuh orang-orang yang tidak bergabung dengan mereka. Itu yang dituduhkan kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Tapi Syekh Ahmad Surkati mengatakan, tidak ada yang menghubung aku dengan mereka kecuali yang menghubungkan antara aku dengan orang-orang Islam lainnya, itu Alkitab wa Sunnah. Itu ucapan Syekh Ahmad Surkati. Kalau berkaitan dengan kitab Muhammad Abdul, iya, Syekh memang membaca kitab Tauhid karyanya Muhammad Abduh. Dan itu yang sampai kepada beliau. Jadi kalau kita lihat, ya pada masa itu ingat jamaah, kita harus memposisikan diri kita ketika melihat Syekh Ahmad Surkati di masa peperangan Belanda. Belum merdeka Indonesia. Kitab-kitab sangat sedikit sekali. Informasi yang sampai itu jemaah haji ketika pulang itu dikasih selebaran-selebaran tentang adanya aliran Wahabiyah. Sehingga antum kalau baca, waduh ini sangat takut sekali. Makanya ada seorang yang kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kerjanya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi habis pengajian di India nih, dia mengatakan sama murid-muridnya, la'natullah ala Muhammad bin Abdul Wahab. Seperti itu setiap kajian. Ada datang orang dari Arab Saudi. Dia ngelihat nih Syekh, kenapa dia mencela Muhammad bin Abdul Wahab. Akhirnya tuh orang bawa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dirobek sampulnya. Dia datang ke rumahnya, Ustaz, ana dapat kitab Ustaz. Atau kitab ini bagus apa enggak? Mungkin Ustaz koreksi. Oh iya, sini kita Ustaz. Dibaca sama Ustaz. Selesai tanya, kitabnya siapa ini, bagus banget. Ustaz mau coba yang ada sampulnya. Tanya, anak carikan Ustaz. Dibelikan itu. Kata Ustaznya, ini Muhammad bin Abdul Wahab yang kita celah setiap kajian. Iya Ustaz. Laqad zalamna ar-rajul. Kita telah menzalimi orang ini. Maka setiap selesai pengajian, tuh yang tadinya melaknat Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dirubah mendoakan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Makanya kenapa kitab Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu banyak dicetak di Indonesia, tidak ditulis Muhammad bin Abdul Wahab. Ditulis Muhammad bin Sulaiman At-Tamimi. At-Tamimi ditulis. Kenapa? Karena orang kalau Wahab aduh Wahabiyah, enggak, sudah enggak mau baca, sudah takut. Karena di benak dia itu ada informasi yang salah. Syekh dari India, dia guru hadis besar. Guru hadis besar. Lalu setiap memulai kajian selalu dimulai dengan caci maki terhadap Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena dianggap telah membenci dan mengkafirkan seluruh kaum muslimin. Di antara muridnya ada yang cerdas. Dia ngajar Sahih Bukhari, syarah Sahih Bukhari. Dia pergi haji, ya. Lalu murid tadi pergi haji dan dia bertemu dengan orang-orang yang ada di Arab Saudi dan tanyakan tentang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Nah, orang sana kan bicara saja tidak cukup. Ini bukti kitabnya, kitab Tauhid. Kitab At-Tauhid. Jelas? Lalu oleh murid ini karena dia cerdas, buku ini dibawanya sebagai oleh-oleh untuk gurunya yang selalu mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di India. Kalau diserahkan dengan kulitnya, tentu tertulis di situ Ta'lifu Muhammad bin Abdul Wahab. Ditulis oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Lalu dibukanya halaman depan yang ada tulisan penulisnya Muhammad bin Abdul Wahab. Lepas saja dia pulang, dia penuntut ilmu, tentu yang pertama setelah orang tua dicari adalah gurunya tadi, majelis ilmu. Balik ke majelis syekh, karena di India mau banyak guru-guru hadis. Hadir selesai kajian, dia datang ke syekh. Syekh, saya alhamdulillah baru selesai dari tanah suci. Ini bawa oleh-oleh istimewa buat syekh. Ya, di samping yang lain minyak wangi, kurma dan buah zam-zam sebagainya. Ini yang paling istimewa syekh, buku ini. Cuman karena dalam perjalanan panjang kulitnya terlepas.
kulitnya lepas. Dia tidak bilang tahu saya lepas, tidak. Ya, saya ingin Syekh memberikan penilaian terhadap kitab ini. Nah sekarang dia menilai dengan jujur atau tidak? Dia menilai dengan jujur atau tidak? Jujur, tidak ada tendensius, murni ilmu, karena penulisnya tidak tahu. Tolong Syekh baca, saya kan tidak tahu, Syekh kan lebih berilmu tentang masalah ini. Padahal dia sudah baca berulang-ulang. Dan besok saya ingin mendengar apresiasi Syekh atau tahzir Syekh terhadap kitab ini. Kalau bagus, tolong direkomendasikan. Kalau tidak, tolong ditahzir. Jelas? Jangan dibaca, kan itu. Alhamdulillah besok Syekh seperti biasa memulai dengan kajian dengan mencaci Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lagi. Murid itu tersenyum, senyum-senyum simpul sendiri dia. Selesai dia memulai mukaddimah ini, lalu dia sampaikan sebelum kajian, ada informasi penting yang ingin saya sampaikan. Alhamdulillah sebulan baru selesai naik haji dan beri hadiah sebuah kitab. Ini kitabnya. Tapi sayang tak disebutkan penulisnya. Kitab Tauhid. Nah, siapa yang ingin belajar tauhid seperti yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca kitab ini. Kira-kira murid apa dia? Senyum penuh arti dia. Rasain. Ayo ras. Siapa yang ingin belajar tauhid seperti yang diajarkan oleh imam kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca kitab ini. Karena saya menemukan napas yang ada dalam kitab ini sama dengan napas Imam Al-Bukhari dalam kitab Tauhid. Alhamdulillah beliau menyandingkan kitab Tauhid Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dengan kitab Tauhid yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah. Ahlussunnah apa tidak? Ahlussunnah apa tidak? Ahlussunnah apa tidak? Alhamdulillah. Jadi kalau yang mengatakan Ahlussunnah tak membenci kecuali Wahabi, berarti dipertanyakan Ahlussunnahnya ini. Sunnah yang mana? Jangan-jangan sunnah selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya setelah selesai kajian, Syekh didatangi oleh murid tadi. Syekh, saya nak nanya, apakah saya tidak salah dengar tadi? Maksud kamu? Syekh kan bilang tadi kalau nak belajar tauhid seperti yang diajarkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baca kitab ini. Ya betul. Syekh, saya nak tanya betul-betul, Syekh sudah baca apa belum? Ya Ibn Akhi, ingat saya tamatkan 3 kali kitab ini sebelum saya bicara. Awak dah baca judul, baca tak ada terisi, selesai kan? Dia tamatkan kitab itu 3 kali dan malam itu. Saya seolah mendapat hadiah yang lebih berharga dari hadiah yang lain. Terus boleh nggak saya sebutkan siapa penulisnya, Syekh? Siapa penulisnya? Inilah orang yang selalu kita laknat sebelumnya. Maka Syekh langsung menangis terisak-isak karena telah menzalimi seorang dai muslih mujaddid, Imam Muhammad bin Abdul Wahab, yang menghidupkan kembali sunnah Nabi seperti yang dipahami oleh as-salafus saleh. Jadi kaum muslimin karena tidak tahu memusuhi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.